Alright guys, welcome back again with me di channel Japs Drag News. Oke, seperti biasanya sebelum gua mulai kontennya, gua mau ngucapin buat kalian semua, thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer-viewer baru, thank you banget guys karena udah klik dan nonton konten ini. Seperti biasanya, jangan lupa untuk dibantu supportnya. Tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat di subscribe. Kemudian untuk lonceng notifnya jangan lupa kalian aktifin juga supaya ketika gua upload konten yang terbaru kalian bisa langsung update dan bisa langsung nonton. Oke. Untuk konten di hari ini gua bikin konten atau mungkin bikin seri konten terbaru yang biasanya konten rutinitas, habis itu konten review dan juga roasting akun. Kali ini gua mau bikin seri terbaru, yaitu konten adu mekanik di arena. Ya, gua jujur aja kehabisan ide buat konten, karena kalau di spam konten rutinitas itu naga yang dikasih nama lama-lama cepet habis, udah semua gitu loh. Sedangkan kalau untuk konten review, kalau untuk konten roasting akun, itu jujur aja menurut gua view-nya kurang bagus. Oke, semoga dengan tema seri konten terbaru ini, part yang pertama buat konten adu mekanik di arena bisa kalian suka lah ya. Let's go di battle yang pertama. Tentu saja gua pakai akun utama terlebih dahulu ya. Nanti mungkin yang keduanya gua pakai salah satu akun smurf gua supaya battlenya nggak pakai naga-naga kuat doang gitu loh. Naga yang gua pakai itu nggak naga-naga terbaik gua, tapi juga pakai naga-naga kroco biar sama kayak kalian, biar bisa ngasih sedikit tips yang sebenarnya juga nggak guna-guna banget sih. Iya kan, battle di arena mah gitu-gitu aja sebenarnya. Cuman kalau naga gua sama naga musuh sama-sama strong, jatuhnya ya adu mekanik coy. Adu mekaniknya itu kayak gimana sih? Ya gimana supaya skill yang dipunyain naga-naga kita itu bisa lebih optimal aja dikeluarinnya. Lebih ke masalah timing sih sebenarnya. Karena kan naga gua kemudian naganya musuh juga hampir sama-sama level max ya. Jarang ketemu yang levelnya beda. Selalu ketemu yang levelnya itu sama-sama max. Mungkin bedanya cuman di jumlah perks-nya. Oke. Kan ketemunya juga tiga-tiganya udah level max semua kan. Makanya penting banget buat mengontrol kapan kita ngeluarin skill dari naga yang kita punya. Itu menurut gua penting juga sih. Karena kan di setiap skill itu ada cooldownnya. Di setiap skill naga itu ada cooldownnya. Adu mekaniknya itu gimana supaya kita bisa ngeluarin skill ketiga naga kita bisa dikeluarin skillnya secara beruntun, nggak di spam gitu loh. Nggak langsung dikeluarin all in semua skill-skillnya, nggak langsung dikeluarin all in semua, nggak cok. Maksud gua tuh gini, satu naga udah gua keluarin skillnya, kemudian dia udah cooldown, gua pindah ke naga yang lain buat gua keluarin skillnya lagi,
Kalau udah cooldown lagi, geser ke naga satunya. Sehingga naga yang pertama tadi yang udah dikeluarin skillnya, cooldownnya jadi kelar. Cooldownnya udah selesai, skillnya pun bisa dipakai kembali. Simpelnya kayak gitu ya. Simpelnya lagi cara gimana supaya bisa punya unlimited skill gitulah, bisa terus-terusan ngeluarin skill. Kurang lebih adu mekanik di arena Dragon City kayak gitu sih. Meskipun sebenarnya juga gitu-gitu aja, nggak ada yang menarik. Jujur aja nggak ada yang menarik banget. Karena musuhnya juga naganya sama kayak punya gua, sebagian besar ya. Ada yang beda pasti. Nah, di sini Quantum Wormhole bener-bener laku banget sih. Quantum Wormhole, kemudian Arcana Judgment, Ascent Supreme, habis itu Void Eternal, BGV itu di Master Arena kedua kali ini bener-bener sering banget kepake, banyak yang punya. Oke, kemudian sambil battle-battle, sambil gua kasih sedikit info lah. Meskipun kayaknya juga sebagian besar dari kalian udah pada tahu sih. Ya, benar sekali. Infonya adalah tentang Heroic VIP selanjutnya. Heroic VIP di Divine Pass yang selanjutnya. Tentu saja Heroic VIP-nya itu adalah seri Guard ya. Lebih tepatnya namanya High Gamma Guard. Gua udah tahu bocoran tentang skillnya, cuman skill elemen dari Gamma Guard gua belum dapat info. Kemudian bentuk naganya juga masih belum dapat bocorannya. Cuman dapat info tentang skill dari High Gamma Guard. Kayak gimana bang? Kayak tai bang skillnya. Skillnya gak jelas banget cok. Sekelas Heroic VIP gitu loh. Tapi skillnya menurut gua bener-bener useless banget. Bener-bener kurang banget buat sekelas Heroic VIP. Kenapa kok gitu bang? Skill 2-nya yang jelek itu. Skill 2-nya kayak gimana emang? Ini kayak Arcana Judgment nih. Iya, skillnya kayak gini doang. Lagi dan lagi, Social Point bikin skill naga yang plagiat. Nggak ada skill baru, skill naga-naga yang udah pasaran dipakai lagi sama Social Point. Bener-bener kehabisan ide kayaknya. Sekelas Heroic VIP loh anjir. Kasih kayak skill yang baru. Udah skill satunya niru seri TWD. Skill 2-nya niru Glutonos Vampir, niru Arcana Judgment, niru Arcana generasi pertama, niru naga mythical biasa, Mid Marvelous, Leader Bliss, niru semua cok skillnya. Skill 1, skill 2-nya bener-bener cuman copy paste doang dari skill Heroic, Mythical, Legendary VIP yang udah ada. Jujur aja buat sekelas Heroic VIP gua agak kecewa sih. Skill satunya udah jiplak dari seri TWD. Minimal skill keduanya bikin menarik lah. Yang jadi perbedaan antara seri Guard dengan seri TWD gitu loh. Kenapa kok malah dibikin sama? Oke, lanjut ke arena ya. Di sini gua ngasih salah satu tips di arena. Ketika naga kalian kalah kuat,
Kalah level, kalah bintang, kalah statistik, kalah perks. Yang penting kalah dari segi nyawa atau yang lain lah. Ini contoh aja ya, di sini naga gua sama-sama max. Jadi simpelnya itu kayak gini. Kalian pasti tahu skillnya Arcana Judgment yang skill 1 kan? Itu lemah terhadap elemen chaos. Yang artinya Arcana Judgment-nya musuh nggak bakalan ngeluarin skill satunya. Karena lemah sama elemen pertamanya BGV sama elemen chaos. Poinnya di mana, Bang? Sebagus, sekuat, se-OP apapun naga musuh, kalau dihadapkan dengan naga kita yang elemennya bisa lemah sama musuh, itu musuh nggak bakalan ngeluarin skill aktifnya, nggak bakalan ngeluarin skill spesialnya, karena lemah. Yang kita lawan meskipun akun milik orang, tapi yang kita lawan itu tetap aja komputer. Jadi kalau dinilai skillnya lemah terhadap elemen pertama kita, dia nggak bakalan ngeluarin skillnya. Itu bisa kalian jadikan acuan gimana menghadapi naga yang bisa nge-skill ke naga kita. Se-OP apapun skillnya, itu bisa di counter dengan cara yang seperti itu. Ya, tipsnya itu doang sih. Kalian juga pasti udah pada tahu lah ya. Ilmu dasar banget itu mah di arena, nggak ada spesialnya, kagak ada. Itu udah ilmu dasar sih kalau menurut gua. Oke, pasti dari kalian ada yang komen, ya nagamu juga OP bang. Nagamu juga kuat bang. Lu bisa bilang kayak gitu. Ntar gua coba di akun kecil. Ntar gua coba di akun Smurf. Gimana caranya bertahan hidup, atau mungkin bahkan gimana caranya supaya bisa menang melawan naga musuh yang jauh lebih kuat dari naga gua. Habis ini ya, ini udah last battle di akun utama. Habis ini geser ke akun Smurf gua, salah satu aja, karena ini durasinya udah 13 menit sendiri. Full battle durasinya udah 13 menit sendiri. Oke, karena battlenya di akun ini udah kelar, jadi langsung aja habis ini geser ke akun Smurf gua. Oke, kita pindah ke akun Smurf yang satunya. Let's go. Oke, sekarang gua udah login di salah satu akun Smurf gua. Di sini bukan masuk ke Master Arena ya. Jadi gua bisa pakai banyak naga. Salah satunya ada Empire Wasteland, kemudian Summon Dragon, dan juga High Heroic Dragon. Apa gua ganti ke Corrupted Time ya? Enggak deh, enggak. Ada elemen legendnya yang dapat buff, artinya lebih oke lah pakai yang ini. Oke, lanjut ke battlenya. Dan sekarang tergantung musuhnya kayak gimana, gua sedikit ngasih info tentang battle lah ya. Kalau naga kita sama naga musuh sama-sama merupakan naga heroik, mythical, atau legendary biasa, ya simple aja bisa kita auto battle. Karena nggak ada skillnya. Tinggal saling gebuk aja anjir. Tinggal tabok-tabokan aja sampai kelar. Karena nggak ada skill aktif atau skill khususnya, bisa lebih simple lah battle-battlenya lah. Nggak perlu ribet-ribet lah ya.
Oke, dan sekarang gua dapat musuh 2 heroic VIP. Ada White Tip Berserker dan juga Redemption Norn. Kalau ngelawan naga kayak gini, ya gampang sih. Tinggal di counter elemennya aja. Nggak perlu susah-susah mikir. Tinggal dikasih elemen naga kita, elemen depannya, yang bisa lemah ke skill aktif punya musuh. Nggak perlu ribet-ribet coy. Battle-battle kayak ginian tuh nggak perlu ribet-ribet. Ketemu naga VIP, tinggal kasih aja naga kita yang elemen depannya bisa kritikal ke elemen depan musuh, sehingga musuhnya nggak bakalan ngeluarin skill aktifnya. Oke, dia ngidupin White Tip Berserkernya, nggak masalah. Intinya gitu doang. Kalau ketemu naga yang sama-sama biasa, ya perbedaannya di bintang, kemudian di level, dan juga di jumlah perks yang ada di naganya. Sisanya ya tinggal saling tabok-tabok aja. Sisanya ya tinggal di auto battle aja udah, nggak perlu ribet-ribet kalau naganya sama-sama naga biasa ya. Kalau sama-sama naga VIP ya harus benar-benar dimainin skill-skillnya sih, supaya lebih optimal aja. Skill yang dikeluarkan supaya lebih optimal aja. Soalnya kadang ngaruh banget. Timing kita ngeluarin skill itu kadang ngaruh banget. Biasanya tuh musuh tiba-tiba dapat extra turn, musuh punya Reaper. Itu benar-benar ngaruh banget di saat-saat terakhir sih. Ngeselin banget coy kalau battle-battle udah kelihatannya mendominasi, tiba-tiba musuhnya dapat extra turn atau Reaper-nya musuh, Reaper perks-nya musuh itu lebih besar, itu ngaruh banget ke battle. Benar-benar ngaruh banget. Tapi kalau sama-sama biasa ya udah sih, tinggal auto battle aja udah bisa kelar sih. Tinggal di auto aja udah kelar. Beda sama di akun utama tadi yang kita harus bener-bener mainin mekaniknya, bejir. Aduh mekanik coy. BTW ini akun Smurf gua, naga-naganya naga gratisan semua ini. Event pas belum top up, event-event jarang gua mainin. Terus lu kok bisa punya heroic VIP bang? Dapat dari mana? Beli kah? Atau dapat dari maraton kah? Gratisan coy, dapatnya dari chest. Waktu zaman chestnya Eternal, akun ini cuman dapat HCT dari chest. Tapi akun Smurf gua yang satunya itu dapat HCT dan juga HMK dari chestnya Eternal. Gokil nggak tuh? Bener-bener itu sih, bener-bener terlalu hoki anjir akunnya. Nggak tahu kenapa giliran akun-akun Smurf itu waktu gacha-gacha bener-bener enak banget anjir, hoki banget. Oke, di last battle jujur aja ini agak sulit ketemunya Cecep sama HMK. Cuman ya dari segi nyawa gua jauh lebih unggul sih. Kena kritikal pun nggak masalah anjir. Dari segi nyawa gua udah unggul jauh banget. Kemudian gua juga punya Reaper. Cuman ya tetap aja yang namanya HMK. Nah kan yang bikin ngeselin dari HMK ya ngedodge-nya itu. Cara mengcounter HMK itu harus selain pakai Quantum Wormhole ya, harus dikasih perks Reaper sebanyak-banyaknya buat mengcounter. Kalau dia hidup lagi pakai Phoenix, itu bisa di counter pakai Reaper yang sebanyak-banyaknya.
Oke, dan battle-battlenya udah kelar ya. 2 akun aja biar nggak gonta-ganti akun. Dan gimana pendapat kalian tentang seri terbaru adu mekanik di arena? Apakah kalian suka dengan konten tema yang seperti ini atau mungkin lebih suka konten review dan juga roasting akun? Bisa kalian komen di bawah ya. So, thank you for watching guys. Thank you buat semua yang udah support channel ini. Semoga bisa lebih berkembang untuk kedepannya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you next content, see you next episode, and bye-bye.